Operasi hitung penjumlahan secara geometri. 1. Segitiga. Metode segitiga. Penjumlahan atau selisih dua buah vektor dapat diselesaikan menggunakan metode segitiga dengan langkah-langkah: A. Pangkal dari vektor kedua diletakkan pada ujung vektor pertama. B. Resul hasil penjumlahan digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, dari gambar ini kita bisa hitung atau selesaikan dengan rumus di bawah ya, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos Y. Atau bisa juga A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan R per sin Y. Yang kedua ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah metode menentukan resultan vektor dengan memodifikasi titik himpit dan arah vektor. Dua vektor dengan pangkal berhimpit digambar seperti dua sisi yang berdekatan dari sebuah bangun jajar genjang. Maka jumlah vektornya adalah sama dengan vektor diagonal yang pangkalnya sama dengan pangkal kedua vektor yang berhimpit tadi. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Pada metode jajar genjang, resultan dua vektor dapat dicari dengan rumus R sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus 2B cos A. Untuk mencari sudut resultan, bisa menggunakan aturan sinus pada segitiga, yaitu A per sin A1 sama dengan B per sin A2 sama dengan R per sin A. Ini diartikan garis A sama dengan sudut A1, garis B sama dengan sudut A2, dan garis R atau resultan sama dengan sudut A. Dua vektor A dan vektor B sebelumnya terpisah, kemudian kita himpitkan pangkalnya sehingga membentuk sudut A, sehingga masing-masing vektor menjadi sisi-sisi yang berdekatan dari sebuah jajar genjang seperti gambar di bawah ini. Resultan vektor yang membentuk akan berada di vektor A dan B, dan membentuk sudut A1 dengan vektor A dan sudut A2 dengan vektor B. Nah, itu sama seperti yang tadi. Jadi vektor B itu membentuknya sudut A2, vektor A membentuk sudut A1, dan yang R itu tadi yang baru kita buat pangkalnya itu membentuk sudut A. Nah, untuk contoh soal, ada dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B yang masing-masing besarnya 20 dan 10 satuan. Jadi vektor A besarnya 20 satuan dan vektor B besarnya 10 satuan. Jika sudut antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat, tentukan besar resultan vektor AB dan sudut dari resultan tersebut. Jadi jawabannya adalah besar sudut apit antara vektor A dan B sama dengan 180 dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, cos dari 120 derajat itu sama dengan minus per 2. Nah, cara ngitungnya itu R sama dengan akar dari A pangkat 2 plus min B pangkat 2 plus 2AB cos dari 120 dikurang 60. R sama dengan akar dari A itu tadi nilainya 20, jadi 20 pangkat 2, B nilainya 10, jadi 10 pangkat 2, dikurang 2 dikali 20 dikali 10, min per 2. Min per 2 itu dari mana? Min per 2 itu dari tadi yang kita udah hitung di atas. 180 dikurang 60 derajat sama dengan 120. Nah, cos dari 120 derajat itu sama dengan min per 2. R sama dengan akar 400 plus 100 plus 200. 400 itu dari 20 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu 100, dan 2 dikali 20 dikali 10 dikali min per 2 itu sama dengan 200. Jadi R-nya itu sama dengan akar 300. Nah, akar dari 300 itu 10 akar 3. Sudut vektor resultan dari vektor A sama dengan A2. Jadi, karena nilai B itu tadi 10 satuan, jadi kita hitungnya 10 per sin A2 sama dengan 10 akar 3 per sin 120. 10 akar 3 itu dari resultan yang tadi. Nah, sin 120 itu sudutnya. Jadi,
10 per sin A2 sama dengan 10 akar 3. Sin dari 120 itu 0,5 akar 3. Sin A2 sama dengan 5 per 10. 5 per 10 itu dari mana? Dari 10 akar 3 per 0,5 akar 3 itu akar 3-nya habis. Jadi sisa 10 per 0,5 itu jawabannya 10. Jadi 10 per 20 sama-sama dibagi 2 yaitu jadi 5 per 10. 5 per 10 sama dengan 1/2. A pangkat 2 ARC sin dari setengah itu adalah 30 derajat. Nah, vektor B per A1. Nah, nilai dari A itu tadi adalah 20. Jadi 20 per sin A1 sama dengan 10 akar 3 nilai dari resultan tersebut dan sin 120 besar sudutnya. 20 per sin A per 2 sin A2 sama dengan 10 akar 3 per 0,5 akar 3 sama kayak tadi. Sin A2 sama dengan 10 per 10 sama kayak tadi ya. Jadi 10 per 10 sama dengan 1. A2 sama dengan ARC sin 1 sama dengan 90 derajat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.